kasih Yang Mulia, mohon izin bahwa Ali dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai praktisi minyak dan gas bumi Indonesia, utamanya terkait dengan jabatan beliau sebagai Wakil Menteri ESDM 2013-2014, sehingga beliau akan menjelaskan mengenai aspek ketahanan energi dan juga praktek jual beli LNG Yang Mulia. Apakah kaitannya dengan impres juga? Termasuk diantaranya. Termasuk itu ya. Ya silakan Saudara Gali dari apa yang ditanyakan. Apakah Bapak bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ketahanan energi, Pak? Ya, ketahanan energi itu ketahanan suatu negara untuk menyediakan energi yang cukup bagi keperluan Indonesia di negara. Nah, keperluan itu tentunya kan tergantung daripada dan menjamin bahwa cukup supply energi, kemudian juga distribusi, dan tentunya juga affordable, artinya bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, di dalam ketahanan energi itu tentunya pemerintah itu di dalam waktu itu saya juga terlibat, itu membuat suatu peraturan atau impres atau ketentuan mengenai energi itu sendiri. Jadi ada namanya KEN, Kebijakan Energi Nasional. Di situ diprediksi ya mengenai kebutuhan energi untuk beberapa tahun ke depan. Yang membuat KEN itu adalah Dewan Energi Nasional. Yang ketuanya adalah Presiden, anggotanya itu para menteri yang terlibat di dalam energi. Kemudian disiapkan oleh DEN yang merupakan wakil dari pakar, dari SDM, dari semuanya lah. Di mana itu DEN itu dari SDM itu tentunya kemudian dibikinkan rapat dan ditetapkan kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional itu nanti akan diterjemahkan di dalam RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Khusus untuk gas, tentunya SDM itu membuat yang namanya neraca gas. Neraca gas itu disiapkan oleh Kementerian SDM, dalam hal ini adalah Dirjen Migas, yang merangkum semua asumsi-asumsi mengenai ketersediaan lapangan-lapangan baru. Pengembangannya kapan, kira-kira kebutuhannya berapa untuk masing-masing sektor, itu sangat lengkap itu. Dan selalu didiskusikan bersama-sama dengan industri juga itu, Yang Mulia. Jadi bukan hanya dari asumsi-asumsi itulah yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan gas ya. Terutama kebutuhan kebijakan gas itu karena kita punya cadangan yang besar, kemudian kita importer minyak yang amat sangat banyak, maka diputuskan bahwa gas harus memenuhi kebutuhan sebanyak-banyaknya. Jadi rencanakan di situ sampai 30% dan itu per tahun. Jadi supply-nya berapa, kebutuhan masing-masing sektor berapa, di situ langsung bisa ketahuan kira-kira di situ ada surplus atau tidak, ya kan? Pada waktu dikeluarkannya natural namanya neraca gas Indonesia itu pakar-pakar semua diundang. Nah, itu sebagai dasar daripada kebijakan-kebijakan industri pembangunan gas untuk melakukan proyeksi ke depan. Apakah selain KEN ini, perpres tentang KEN ini ada impres juga, Saudara Ahli? Setahu saya ada. Jadi KEN itu kan sebetulnya kebijakan energi nasional. Ya. Di situ itu kan dijabarkan mengenai kebutuhan-kebutuhan energi untuk kita semua. Kemudian bauran-bauran energi juga ada di situ. Jadi ya akan ada perpres maupun inpres yang memastikan bahwa ketersediaan energi itu tersedia di dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Harus ada itu. Baik, apakah inpres yang dimaksud itu inpres 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional? Ya, karena itu saya rasa ya, karena bagaimanapun juga pemerintah waktu itu kan mempunyai kebijakan untuk mempercepat proyek-proyek dan sebagainya, dan itu selalu diawasin lah oleh Pak Kuntoro itu dalam waktu itu oleh UKP 4 itu
mengenai proyek-proyek yang harus dilaksanakan. Tentang untuk melaksanakan proyek-proyek itu tentunya harus ada rencana. Terutama waktu itu untuk tahun 2013, 14, 15 itu kita sangat khawatir mengenai jumlah subsidi minyak. Sehingga bagaimanapun caranya harus dilakukan usaha bagaimana cara untuk mengurangi BBM. Baik, apakah rencana pengurangan impor BBM itu ada kaitannya dengan memastikan ketersediaan gas? Loh iya dong. Bisa dijelaskan? Iya dong, karena kan bagaimanapun juga kan kita punya gas banyak waktu itu ya. Kemudian kita mempunyai rencana-rencana termasuk jaringan gas, kemudian CNG dan sebagainya. Dan itu untuk mengurangi subsidi BBM yang waktu itu sampai mencapai 60 juta kiloliter itu. Dan itu memerlukan biaya yang amat sangat banyak. Sedangkan harga gas itu cuma berapa persen daripada harga minyak. Makanya kita dorong Pertamina untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk juga untuk mengurangi penggunaan BBM di kilang-kilang. Waktu itu terus terang kita bilang untuk pengurangan BBM di Cilacap, terutama Cilacap, kemudian Balongan, kemudian juga di Dumai maupun juga di Kalimantan Timur, karena itu besar sekali. Di samping waktu itu Pertamina akan merencanakan RDMP kalau nggak keliru, jadi kerjasama untuk membangun kilang sebagainya. Baik, terkait dengan tadi saudara ahli menyinggung menjadi posisi komisaris 2013-2014 sekaligus ya. Apa saudara ahli tahu pada saat itu ada pantauan dari UKP 4, tepatnya melalui surat ya, sekitar tahun 2013, itu yang memantau agar Pertamina itu bisa segera menandatangani LNG SPA dengan importir? Ya, karena UKP 4 ditugaskan oleh Pak SBY untuk melakukan monitoring tiap 3 bulan sekali. Jadi selalu ada rapat, kemudian termasuk juga sampai sejauh mana kita kalau rapat dengan UKP 4 itu semua menteri dipanggil. Ahli mohon bisa dijelaskan dalam persidangan ini yang apa sih yang dimaksud dengan LNG dan apakah LNG itu sebuah alat gitu? Mohon dijelaskan yang saudara ahli. Dari singkatannya aja LNG, Liquefied Natural Gas. Berarti gas yang dicairkan dengan proses ya menjadi cair. Karena kalau gas itu dikirimkan dalam bentuk pipa, itu nomor satu jauh panjang lama ininya, kemudian juga volumenya nggak efisien. Makanya di liquefied, dicairkan menjadi cair dengan temperatur di bawah minus 160-an lebih. Kemudian supaya bisa ditransfer dengan kapal khusus, kapal LNG. Nah, di pembeli sono itu dilakukan regasification. Jadi gas yang udah cair hati masukkan ke tangki, kemudian jadikan gas kembali ya untuk dijual ke ke konsumen. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa benda sama benda LNG ya bukan alat karena itu ada komoditas. Baik. Itu loh. Gas alam cair bahasa Indonesia. Gas alam cair. Baik. Apa yang saudara ketahui tentang kondisi gas Indonesia pada saat itu dan apakah ada proyeksi akan terjadi defisit di kemudian hari pada saat itu? Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Kementerian ESDM itu dan otomatis itu melakukan kewajiban dari Dirjen Migas ya untuk membuat neraca gas. Kemudian kita melakukan beberapa FGD di mana-mana ya untuk menentukan bahwa betul-betul undang KKS juga, BP Migas juga untuk mengetahui berapa cadangan yang ada sekarang, kemudian berapa produksinya, masing-masing KKS itu diini oleh BP Migas, kemudian kira-kira proyek-proyek mana yang akan proyek gas yang akan dikembangkan, sehingga di situ adalah dilakukan masing-masing daripada KKS itu juga memberikan masukan kepada Kementerian ESDM. Nah di migas itu dikumpul jadi satu ya, kemudian dilakukanlah wrap up ya kan. Di situ ada supply-nya berapa total, termasuk di situ ada pengataan import. Karena kemungkinan ada supply dalam negeri, import, konversi dari batu bara ke gas itu juga waktu itu dihitung gitu loh. Nah dari masing-masing tahun-tahun tadi itu kemudian dilakukan defisit atau tidak.
Tahun-tahun pertama 13-14 ya jelas banyak gasnya karena jumlah yang di apa itu kebutuhannya juga belum meningkat. Tapi seiring dengan perkembangan tahun dan seiring dengan perkembangan industri, maka kebutuhan gas itu akan naik. Di satu pihak, gasnya itu menurun karena decline dan sebagainya. Sehingga akhirnya diproyeksikan, saya nggak ingat persis, tetapi pada kurun waktu di atas 2020-an sekian, itu terjadi defisit. Asumsi bahwa semua kebutuhan sesuai dengan diasumsikan itu, yang dicek bersama-sama. Kemudian asumsi bahwa semua proyek-proyek yang diidentifikasi itu terjadi, maka terjadilah bisa defisit, gitu loh. Nah, masing-masing pelaku daripada industri itu, ya kayak Pertamina, PLN, PGN segala macam, tentunya akan memakai data-data tersebut itu sebagai acuan dasar untuk memberikan planning ke depan. Nah, itu yang dilakukan oleh Pertamina tentunya, apakah dia mau, kalau yang jelas ya, untuk mendapatkan gas alokasi dalam negeri, produksi dari dalam negeri itu harus mendapat alokasi. Kalau nggak ada gas yang available, si migas juga nggak memberikan alokasi, gitu loh. Baik, izin mundur sedikit, tadi ahli mengatakan bahwa terdapat proyeksi defisit pada saat itu. Betul ya ahli ya? Setahu ya saya. Iya, Ya. dan pada saat itu NGI disusun bersama stakeholder bisa dikatakan. Oh iya, ya? nggak bisa itu migas hanya berdasarkan, karena kan migas itu sifatnya itu adalah mengumpulkan data-data dari beberapa pihak. Untuk produksi ya dan penggunaan gas itu adalah dari BP Migas. Kemudian bekerja sama dengan Departemen Perindustrian untuk industri-industri apa saja yang diperlukan. Memang terjadi koordinasi antara Kementerian SDM dengan Kementerian Perindustrian. Kita selalu rapat, saya waktu itu sering rapat dengan beliau-beliau itu mengenai kebutuhan gas, terutama perindustrian itu untuk kebutuhan dalam negeri pupuk, kemudian petrokimia, kemudian jaringan gas untuk mengganti BBM. Saudara ahli, saya mau menanyakan pertanyaan mengenai perjanjian pembelian LNG ya. Dalam hal misalnya ada suatu BUMN melakukan pembelian LNG dari Amerika Serikat namun tidak ada perjanjian back to back. Menurut pengalaman ahli, apakah hal tersebut dimungkinkan? Mungkin saja. Karena begini, kan ada perusahaan seperti Pertamina. Setahu saya waktu itu seperti itu. Pertamina itu sebagai anggota BUMN itu membeli sesuatu, membeli gas, ya kan? Itu untuk merencanakan penggantian BBM di kilang-kilang seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah. Dan kalau misalkan untuk dipakai sendiri oleh kilang Pertamina, kemudian juga untuk kebutuhan dalam Pertamina, kok harus pakai back to back? Nggak, kecuali kalau Pertamina itu dari awal membeli LNG untuk dijual ke tempat lain. Bagaimana pandangan ahli jika ada suatu BUMN yang beli LNG, tujuan awalnya adalah domestik, mohon izin, tujuan awalnya adalah pemenuhan kebutuhan domestik, namun oleh manajemen yang berikutnya kemudian dilakukan penjualan atas kargo tersebut. Jadi ada perubahan tujuan gitu. Ya bisa saja. Karena kan begini, di dalam jual beli LNG itu selalu ada take or pay. Kalau nggak diambil maka dia harus bayar. Itu udah puluhan tahun, 40 tahun yang lalu lah. Jadi kalau misalkan suatu kebutuhan dalam negeri yang direncanakan akan dipakai untuk mengganti sesuatu, ternyata bahwa proyek itu tidak berjalan atau delay. Sedangkan LNG harus diambil. Kalau diambil maka dia harus bayar. Oleh karena itu tentunya manajemen daripada perusahaan tersebut BUMN itu harus mencari jalan bagaimana itu supaya LNG itu ini harus bisa dijual gitu loh. Terutama penjualan dari dulu Pertamina itu kan memang penjual LNG. Sejak tahun 1000 kontrak pertama tahun 73 itu memang penjualan LNG gitu loh. Saudara ahli, pertanyaan terakhir, waktu ahli menjadi komisaris Pertamina 2013-2014, sekitar 1 April 2014, apa ahli mengetahui ada penandatanganan SPA antara Pertamina dan Corpus Christi?
Saya tahu karena kan sebetulnya kan begini ya, tiap kegiatan Pertamina itu selalu dilaporkan juga gitu loh. Komisaris. Meskipun kita tidak ini karena proses-proses yang pembelian itu kita yakin bahwa tidak serta-merta gitu loh. Jadi suatu proses di dalam dari feasibility study, kebutuhan dan sebagainya, dan tentunya itu yang sudah berjalan sehingga bisa terjadilah. Kalau yang kasus ini, yang Christie ini, ya belanja di Amerika ini sebetulnya masuk trading, masuk untuk profit, didagangkan atau untuk apa? Kebutuhan yang kasus ini sekarang ini, yang beli Corpus Christi itu untuk apa ini? Trading. Sepengetahuan saya begini Yang Mulia. Nomor satu, untuk dagang ya. nomor satu dia membeli untuk keperluan pribadi, untuk keperluan sendiri. Jadi nggak ada profit di situ itu. Ya kan. Kemudian ternyata proyek-proyek penggantian BBM tadi ternyata itu nggak terjadi. Oleh karena itu dia terpaksa harus menjual keluar. Nah disitulah tentunya sebagai business entity ya harus ada profit, tapi tidak ada investasi. Karena mereka tidak melakukan investasi bikin FSRU, tidak melakukan investasi pipa ya, tetapi akibat dari ketidakselesaiannya fasilitas untuk menggunakan gas tersebut, mereka melakukan dijual keluar. Pertamina tadi menurut ahli memesan LNG ini untuk kebutuhan kilang RDMP. Rezim berganti, RDMP tidak jadi. Itu gimana itu? Apa akibat RDMP tidak jalan itu kenapa? Kan tadinya memesan LNG yang ahli tahu adalah untuk kebutuhan Pertamina sendiri. Jadi bukan untuk dijual. Supaya Pertamina lebih efisien. Betul. Ya. Tapi di dalam perjalanannya setelah 2014, ini RDMP 5 tahun tender tidak jadi-jadi. 5 tahun tidak jadi-jadi, kemudian LNG ini datang tanggal 2019. Direksi yang baru itu memitigasi menjual keluar. Nah, menurut ahli itu gimana? Ya menurut saya sih ya itu sesuatu yang wajar dan dilakukan oleh Pertamina, direksi Pertamina untuk memitigasi bagaimana caranya LNG yang sudah datang itu supaya tidak bisa dimanfaatkan sehingga mengenerate. Di situ ada kemungkinan harganya menjadi rendah segala macam, itu ada resiko, tetapi kan kontrak jangka panjang. Ada opsi ya nggak usah diperpanjang. Kalau misalkan mau diputusin kontraknya yaitu antara B2B dan Pertamina pasti didenda oleh negara, akan rugi banyak itu karena ada terms and condition. Oleh karena itu di dalam evaluasi bisnis 20 tahun itu ya antara tahun pertama sampai terakhir. Masalah perubahan politik, perubahan cancel segala macam itu risiko, tapi waktu itu kalau memang diputus kontraknya Pertamina akan kena klaim yang bukan main besarnya. Itu terima kasih Yang Mulia. Kalau perubahan kebijakan itu sebetulnya tanggung jawab siapa, ahli? Misalnya tadinya untuk RDMP. Mohon maaf ya, tanggung jawab negara dong. Tanggung jawab negara. Iya dong. Karena yang merubah ya segala macam ya. Yang ini kan instruksi, kemudian juga dari anggaran dasar macam-macam. Jadi kalau jadi perubahan-perubahan itu mengakibatkan business entity itu yang itulah makanya dalam hal ini kan kepastian hukum, kemudian long term kontrak segala macam itu harus betul-betul ini, dan ya kalau terjadi delay ya itu resiko, tapi itu sebetulnya negara lah. Negara ya, aksi ya, tanggung jawab negara. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Satu set pertanyaan tapi jawabannya singkat saja, Pak. Cara mengatasi defisit gas itu bagaimana? Caranya apa? Cara mengatasi defisit gas sekarang itu Pak ya, nomor satu memang produksi dalam negeri. Mohon maaf aja bahwa penemuan defisit, kalau defisit. Defisit? Iya. Kalau mulai defisit, satu-satunya cara sekarang dari impor. Impor. Ya. Baik. Cukup.